Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Ruang Ekspor GPI Kaltim. Hari ini saya ada kedatangan tamu istimewa, ya, Ketua GPI Kaltim terpilih. Kedua periode, Alhamdulillah 18 Desember 2023 telah terbentuk susunan baru, ya, GPI Kaltim yang lebih fresh ke depannya. Di sini ada Bapak Muhammad Hamzah, Mbak ya. Yes, ya. Hari kita diskusi ringan saja, mungkin pengenalan apa sih itu GPI Kaltim. Mungkin Pak Hamzah bisa menceritakan apa sih GPI Kaltim supaya masyarakat Kaltim ini bisa mengenal lebih dekat dan mengetahui GPI Kaltim itu ada di sini dan eksis. Ya. Silakan Pak Hamzah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. GPI ini merupakan salah satu cita-cita besar dari pendiri Republik Proklamator Bangsa, yaitu Presiden Soekarno. Pada tahun 1960-an, setelah kita mengalami kemerdekaan, kemudian mengalami berbagai cobaan efek daripada Perang Dunia Kedua, Indonesia mengambil peran yang cukup penting dengan mengadakan banyak sekali terobosan-terobosan. Nah, kita mengenal bahwa pendiri bangsa kita itu orang top leader, bukan hanya di level skala nasional, regional, tapi juga dunia. Kita mengenal, kita mengenalnya itu cukup dengan mengenal pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, mana di situ hak segala bangsa. Artinya kita udah bicara dunia. Jadi kemerdekaan Republik ini udah berbicara dunia. Dalam proses kemerdekaan itu, setelah kemerdekaan kita mesti masuk ke era pembangunan. Karena itu Bung Karno memandang sangat penting adanya suatu lembaga yang khusus mengurusi tentang ekspor. Jadi ide ekspor ini sebenarnya ditiru oleh Xi Jinping di era tahun 90-an. Xi Jinping membuat terobosan di mana dia membuat satu lembaga langsung di bawah presiden yang memiliki struktur sampai ke level RT untuk membangun yang namanya apa ini itu Pak, yang home industry. Dia pastikan setiap orang Cina, setiap keluarga itu memiliki kerjaan wirausaha. Cina merupakan negara komunis. Xi Jinping membuat terobosan bahwa kalau kalian ekspor, kalian dapat duit. Akhirnya yang kita lihat Cina seperti sekarang. Kalau kita hitung 1990, berarti ke sekarang itu 30 tahun ya. Sekitar 34 tahun. Dan Cina benar-benar sekarang ini menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Bung Karno sudah menelurkan ide ini tahun 1961 dengan pendirian GPI, waktu itu GPEIF, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Sementara. Kemudian tahun 1966, kokohkan dengan peraturan Menteri Perdagangan, jadi GPI. Sebelumnya udah ada Apindo, ada ini segala macam itu, tapi GPI itu spesial. GPI didukung penuh, di mana setiap eksportir tidak bisa ekspor. Izinnya harus diterbitkan kalau nggak jadi anggota. Itu bagian daripada upaya Bung Karno. Artinya GPI itu harus ada hubungannya dengan Karno. Dan perjalanannya sampailah kita saat ini. Kenapa GPI baru dikenal di Kaltim dan sebagainya? Ya karena positioning yang sangat bagus, strategis, membuat di masa lalu GPI ini dikuasai oleh pihak-pihak yang kepentingan pribadi. GPI ini kan wakil pemilik barang di pelabuhan. Jadi fokusnya ke situ. Di era Pak Beni Sutrisno, GPI membuat satu mindset baru. Wah, kita udahlah, perlulah itu eksportir wajib jadi anggota apa segala macam. Yang penting kita tunjukkan bahasa Pak Beni, kita ciptakan virus ekspor ke seluruh Indonesia agar orang Indonesia itu Masyarakat ekspor ya. ya supaya ekspor itu menjadi hal yang biasa. Memang ada beberapa kendala ya, khususnya dukungan pemerintah Republik.
eh, terhadap eksportir. Kalau kita lihat kasus terbaru, semua mendukung UMKM, tapi begitu UMKM-nya sampai di pelabuhan, dia malah ditahan dan dicukai. Itu masalah itu. Nah, ya ini menjadi usaha bersama kita di DPP maupun DPD untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk Kaltim, Kaltim yang begitu besar potensinya ini, IKN ini kan baru aja, Pak. IKN Kaltim ini udah top, bukan hanya sekarang. Mulai zaman kan terujinya Kaltim ini kan dia hidup mulai dari 400 Masehi. Sudah punya kerajaan pertama. Nah, artinya ini sebenarnya daerah yang hidup. Pada era kerajaan, Kaltim itu sudah didatangi oleh berbagai saudagar. Kemampuan lobbynya juga Kaltim ini bagus. Sisi strategis lokasi, karena kita berada di dua ya. Di mana itu di Selat Makassar itu Pak, kapal-kapal asing melintas cukup banyak, karena dia terutama yang dari arah Australia, terus Selandia Baru, negara-negara di sisi selatan, dan juga dari daerah-daerah Timur Tengah maupun Afrika yang kadang-kadang memandang lewat Alki 2 itu lebih dekat. Karena Alki 1 yaitu Selat Malaka itu merupakan alur yang super padat. Kaltim saat ini ekspornya didominasi oleh sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam ini kan sesuatu yang akan habis. Baru. Pak Zulfani, Bu Fairuz, yang cukup aktif di dunia perdagangan. Coba kita pikir-pikir. Ada nggak negara maju yang maju karena sumber daya? Nah, kita lihat ya, contoh nih, Jepang. Dan sumber daya alam, enggak. Teknologi berarti kan apa? SDM. Amerika, sumber daya alam enggak. Inggris, Prancis. Indonesia SDA. Kalau negara-negara yang mengandalkan SDA, Cina maju bukan karena SDA. Sekarang ini. Singapura bukan karena SDA. India sekarang ini mengalami revolusi luar biasa setelah dia mengadakan revolusi pendidikan tahun 1966. Terasa saat ini. Di mana mungkin 30% eksekutif dunia ini orang India. Sampai Perdana Menteri Inggris, Iya. turunan ini. Karena apa? Berkah mereka konsisten di dunia pendidikan. Pendidikan maknanya apa? Mengangkat SDM. Tahan dulu. Kita ini punya dahsyat Indonesia. Coba lihat nih, yang siapa nih bikin itu tulisan daya nih, pahlawan kita, Ingat Sosum Telodo, Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu sudah menelurkan suatu idealisme yang sebenarnya digunakan oleh negara-negara yang saat ini maju-maju, yang digunakan konsepnya Ki Hajar Dewantara. Itu sementara bukan. Kita dulu nih untuk ke depan ya, bicara SDM, apa yang bisa dilakukan DPD supaya masyarakat Kaltim ini bisa teredukasi terkait dengan ekspor. Jadi bicara SDM tadi ya, tentunya kita tidak luput dengan SDM kan, supaya mereka itu memahami bagaimana sih alur ekspor. Ya. Nah, ini kan berkenaan dengan visi misi DPD Kaltim ke depan. Seperti apa, Bu? Alur ekspor sekarang mah sederhana. Jadi dunia ini kan sudah terhubung saat ini ya. Kerjasama perdagangan Indonesia dengan luar negeri juga. Dan semua negara, Indonesia ini kan bukan negara yang embargo, bukan negara, artinya dia negara yang aktif di semua forum internasional dan tidak ada masalah dengan negara manapun. Banyak sekali kerjasama perdagangan yang terhubung dengan berbagai negara, yang sebenarnya itu membuat bebasnya barang-barang Kaltim itu diekspor ke negara. Ini sebuah peluang besar. Nah, tentang SDM, mau tidak mau pendidikan di Kaltim mesti menyisipkan. Itu Pak, virus ekspor ini harus ditanamkan mulai SD.
harusnya. Mulai dari dunia kampus. Oh, sekarang kan di SD kan kelamaan ya. Tapi ya masyarakat kita mesti dibuat biasa berbahasa Inggris, biasa ke luar negeri, biasa berhubungan dengan asing, tidak merasa minder ketika ketemu orang asing, semacam itu. Itu tuh kalimat awal itu. Sampai saat ini ekspor kita rata-rata masih FOB. Kalau Cina udah nggak FOB, dia jual CNF. Garansi oleh negara. Jadi itu tuh ya, tapi kita kan nggak boleh mengeluh, Pak. Kita cari jalan. Nah, Kaltim memiliki banyak sekali komoditas-komoditas unggulan. Ah, ini penting. Apa itu yang dimaksud dengan komoditas unggulan? Komoditas unggulan adalah komoditas yang hanya ada di daerah itu. Itu komoditas unggulan. Untuk Kaltim sendiri apa nih? Farmnya? Ntar dulu, itu baru yang pertama kan. Nah, ini yang level pertama nih, paling ideal itu yang tidak ada di tempat lain. Kedua, kalaupun ada di tempat lain, di Kaltim itu kosnya lebih murah. Jumlahnya banyak, kosnya lebih murah. Nah, kemudian berikutnya, saya rasa pegang dua itu aja. Dua itu tadi. Sebenarnya yang ketiga adalah yang masyarakatnya ahli membuat sesuatu yang tidak ada di tempat lain, atau ahli membuat sesuatu yang lebih murah dari lain. Kembali ujungnya itu dia spesialisasi. Kayak Cirebon dulu dikenal sebagai tempat membuat industri rotan. Jepara ahli membuat ukiran. Ya kan? Jogja ahli ini, Bali ahli ini. Kaltim ahli apa? Masa ekspor batu bara doang? Sementara ini unggulannya yang memang sumber daya alam kan. Padahal yang lain, komunitas lain masih banyak juga. Ya. Salah satunya lagi Pak Tumpah. Baik, Muara Kaltim itu, saya pernah ketemu namanya Mr. Bong dari Kanada. Dia bilang, the best, terbaik untuk udang windu itu di Muara Mahakam. Muara Mahakam itu udang windunya hidup, datang, walaupun nggak dikasih bibit. Di tempat lain kan mesti kumpul bibit, apa, jalan, gitu. Kita aja survei Muara itu, dia cuma buka tutup pintu, dapat udang. Artinya itu tinggal didorong gitu lah. Karena dia memiliki keunggulan di sisi alamnya. Dan itu produksinya gila itu, nggak ada apa-apanya nih pendapatannya. Kaltim digabung semua, kita urusin Muara Mahakam itu, saya hitung dulu pernah nilai transaksinya bisa 90 triliun per tahun. Baru Muara Mahakam, kita belum bicara di daerah Penajam, Bontang, Pasir, dan sebagainya. Karena udang itu Pak sekarang bukan hanya dipakai untuk konsumsi, tapi juga dipakai untuk kosmetik dan untuk kepentingan-kepentingan lain. Dunia sekarang sudah sangat maju dari sisi teknologi. Baik, menarik itu. Ini GPI Kaltim ini punya tagline sebenarnya, bersama Etam menuju fase berikutnya. Kemudian bersama GPI Kaltim pasti bisa. Apa harapan Pak Hamzah sebagai ketua GPI periode terpilih saat ini ke depannya seperti apa? Kedepannya Kaltim segera bangkit. Jadi tagline pemerintah provinsi tentang Kaltim bangkit, Kaltim berdikari, Kaltim apa itu dengan Iceland tuh? Berdaulat segala macam itu mesti dibuktikan dengan apa? Ekonomi, Pak. Iya, betul. Jadi di mana? Ekspor lah. Ekspornya apa? Bukan ngurusi pelabuhan, tapi industri. Masyarakatnya ini bagaimana kelola untuk semua wirausaha. Nah, harapan saya dunia pendidikan, pemerintah provinsi kan gini. Jadi kalau Jawa yang ahli-ahli sudah banyak. Kaltim ini yang ahli-ahli sedikit. Pengelolaannya itu benar-benar masih harus dibantu oleh pemerintah provinsi. Kalau di Jawa itu aktif banget itu. Sudah masanya di masa lalu dia membina UMKM itu. Sekarang hanya masalah lanjutan pembinaan saja.
Jadi nggak bisa ini menjadi kerjanya GPI. GPI saat ini mampunya hanya bikin website. Gimana bicara sama bikin volume ini. Ya untuk awal kan kita harus buat ekosistem masyarakat yang bisa memahami ekspor ya. Nah ini tentunya kan GBE bisa menyuarakan sebagai partner pemerintah di Kalimantan Timur beserta pemerintah kota dan kabupaten harusnya bisa menjalin kolaborasi buat ekosistem ekspor yang mudah karena masyarakat itu berpikir kalau ekspor itu susah kan bagaimana dengan menciptakan produk yang layak ekspor lolos ekspor kemudian beragam macam persyaratan ekspor. Nah ini bagaimana kiat-kiat Hamzah bisa menyuarakan kemudahan dalam ekosistem ekspor di Kaltim ini. Berarti pertama kita tentukan dulu komoditas unggulan yang jelas-jelas bisa ekspor. Yang di depan mata itu seorang belum walet. Sudah banyak yang bangun oleh Ya, jadi pemerintah provinsi kalau ingin meningkatkan pendapatan dari sektor belum walet, sehingga kita bisa ekspor. Jadi mau tidak mau harus membuat suatu regulasi yang mungkin dianggap oleh sebagian pihak kurang populis, yaitu melarang keluarnya sarang burung walet dari keluar Kaltim dalam kondisi kotor. Ini akan merangsang. Jadi regulasi itu Pak harus bisa merangsang ekonomi, bukan hanya menghambat. Nah, jadi dengan tidak boleh keluar kotor, mau tidak mau akan banyak berdiri di sini perusahaan-perusahaan pencucian. Nah, pada saat perusahaan-perusahaan pencucian itu berdiri, eksportirnya akan datang. Kemudian dibarengi dengan apa? Dengan standar-standar usaha di luar negeri itu dipenuhi di Kaltim. Salah satunya apa? Tentang ketertelusuran historik daripada barang itu. Nah, sertifikasi bagi setiap pemasaran mengikuti standar-standar internasional. Sehingga barang dari Kaltim itu langsung terstandarisasi. Ini gampang-gampang nih Pak ya. Nah, sarang burung walet itu kan setiap orang bisa bikin rumah, bikin ini. Dan sarang burung walet Kaltim itu terbaik di Indonesia. Nah, itu berarti kan sudah memenuhi tentang syarat untuk terpenuhinya produk unggulan daerah. Kemudian turunan sawit. Mungkin turunan sawit kita masih kayak cangkang sawit kan. Saya nggak paham itu. Jadi cangkang sawit Kaltim itu secara kualitas kalah dengan Sumatera. Jadi cangkangnya Sumatera itu ada lebih besar-besar, ada lebih tebal begitu. Nah, jenis sawitnya mungkin berbeda. mungkin. Nah, tapi itu juga tidak masalah. Artinya, dia tetaplah cangkang yang bisa diolah menjadi briket. Itu lebih cepat. Briket itu saat ini bukan hanya digunakan untuk yang orang alat rokok itu, bukan. Sekarang bisa untuk pemanas ruangan dan berbagai untuk masak di masakan itu karena produk briket dari cangkang sawit itu ataupun dari batok kelapa itu nggak ada sulfur. Jadi bagus untuk sektor makanan ataupun pemanas dalam ruangan. Saya pikir produk unggulan itu nggak usah terlalu banyak. Cukup itu. Nanti berikutnya banyak lagi sebenarnya ya, kayak singkong, ganja yang sudah berhasil di Kaltim dan sebagainya. Coklat yang saat ini diminati oleh Uni Eropa. Nah, coklat itu juga misalnya nih, kita mesti perhatikan segala tanaman yang kan gini ya, Uni Eropa itu sekarang bikin undang-undang untuk prestasi. Jadi Kaltim harus mulai itu menyiapkan itu agar produk-produk kita ini bisa masuk Eropa. Siapa yang bisa ke provinsi? Begitu Pak Sunal. Oke. Kita bicara UMKM nih, kan banyak ya UMKM kita banyak juga yang ada juga sebagai sudah pabrik, bahkan ada juga yang UMKM yang kendala terhadap modal dan pengetahuan bagaimana packaging produknya itu layak. Ada nggak solusi? Saya lihat kita memang ada pinjaman dari perbankan. Nah, terkadang sulit mereka menembus persyaratan itu. Ini gimana, Bang? Ujungnya kan semua keahlian dan legalitas sama sama ini apa ya transaksi. Ini
Saat ini perbankan sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting dia ada pasar, ada kemampuan keahlian. Nah, sama legalitasnya itu jelas. Maka itu, cuman dia akan menjadi sulit ketika apa? Ketika nggak didukung oleh pemerintah. Ini kan kita mau beranjak, mau bangkit nih. Ya orang tuanya harus bantuin dong. Kalau nggak dibantuin nggak bakalan. Pak. Nah, daripada nih contoh, Pak Zulfa kan di pertambangan ya. Coba berapa jumlah CSR pertambangan per tahun? Nanti. Kalau kita hitung rata-rata aja produksi 60 juta ya, kita anggap 1.000 rupiah per ton itu lumayan. Lebih lah, lebih Pak. Kalau ini 300 juta ton setahun. Kalau kali 1.000 berarti 300 miliar. Harapannya harusnya begitu tuh. Iya. Kalau diserap dengan benar ya. Mestinya sih 3.000 lah, sehingga kita dapat 1 triliun setahun. Nah, 10%-nya aja. Walaupun harusnya 100% itu kalinya ke UMKM, karena kan aturannya kan ada sustainability ya. Pertama PPN kan, ya ada ring 1, ring 2, ring 3 ya. Tapi kalau pembinaan UMKM mandiri juga lebih berarti sebenarnya kalau jangka panjang. Sehingga kan targetnya CSR itu kan PPM ya kalau di ini ya. Targetnya PPM adalah ketika tambangnya itu habis, masyarakat setempat itu tetap sejahtera gitu Pak. Ekonomi masih berlanjut. Ya, tujuannya itu tambang itu. Nah ini GPI hadir apa yang bisa diberikan solusinya kendala-kendala itu? Kita akan coba bikin proposal usulannya. Karena kan blueprintnya kan masih di gubernur kalau blueprintnya. Gubernur masih blueprint lama. Ya. Kalau saya ya. Masih ya. Siapa? Apa sudah dipegang SDM saat ini? Untuk SDM, PPM. PPM, Dana PPM itu. dia masih terpusat di Jakarta, cuma pembinaan dan evaluasinya di daerah. Ya, oke. Berarti kita akan bikin usulan tentang pengelolaan dana CSR Terkait dengan teman PPM. PPM. Nah, kita ke depan mungkin coba nanti kami diskusi dengan pengurus agar ya fokus ke masalah modal, pendidikan, keahlian, gitu kan, kemudian pemenuhan standar internasionalnya, sertifikasi, sehingga kita mungkin fokus hanya di 1-2 bidang usaha. Setahu saya UMKM itu banyak binaan ya, dari perusahaan-perusahaan migas ya, batu bara. Cuma ya terkadang hanya sampai dengan produk akhir gitu ya. Tentunya akan bertanya mereka bagaimana bisa menembus saat ini ya. Tentunya kan itu perlu ada istilahnya bantuan edukasi dari BPI ya. Nah, itu memang kelebihan GPI. Karena GPI ini nasional, Anda bikin produk apa aja, ada pasar. Jadi kalau online-nya kan lagi menarik kan jualan online ini, online shop. Bisa nggak dikolaborasikan dengan seperti itu supaya produk ini lebih dikenal oleh masyarakat luar gitu ya. Oh ini produk unggulannya Kaltim ini banyak sekali itu dari sarung, dari makanan, dari produk peternakan, pertanian dan sebagainya. Ini gimana kita bisa mempublikasikan produk-produk Kaltim ini supaya produk internasional. Ada bisa dikasih Tip, tip ini Bu Feros nih ahli kan nih, pernah mandiri, artinya jualan online, gimana Bu Feros? Ya, dengan kita mungkin bisa lewat marketplace mungkin yang lebih di e-commerce atau apa yang mungkin bisa dikenal langsung oleh para customer atau kayak para buyernya di luar seperti itu. Sebenarnya kunci ekspor ini kan mengenal buyer kan. Apa kedepannya harapan GPI supaya kita udah tahu nih ya produk unggulan kita, tapi daya serap pembelian oleh menemukan buyer kan susah. Paham Jaya? Ini kunci sebenarnya kalau ada ekspor itu ada buyer, ada permintaan, kemudian kebutuhan pasar dan oh iya kita punya barang. Tapi bagaimana dijualnya kayak gitu? Kita nggak pernah dapat informasi. Selama ini banyak mungkin kegiatan-kegiatan ekspor atau masakan ekspor yang tadinya harus bisa kita jual di Kaltim saja. Kita harus kirim dulu ke Jawa, kirim kemana dulu. Ada membutuhkan provider gitu. Kenapa kita nggak bisa lakukan di sini? Provider tetap dibutuhkan Pak. Jadi gini, makanya
bicara ekspor itu mesti dibikin sih. Sekarang saya tanya, saya terus yang jawab. Saya punya barang, saya jual di rumah ini. Lihat selesai, oke selesai betul. Kedua, saya buat jual di Tenggara. Bedanya apa? Bedanya adalah di pengiriman dan biayanya. Ya logistik ya kan. Terus kalau saya jual di Surabaya, bedanya sama kan? Sama, biaya dan pengiriman. Kalau saya jual di Singapura, sama kan? Saya jual di Afrika, sama kan? Ada pada Selesai. Tentang nanti permasalahan lainnya apa? Aspek kualitas, aspek jumlah barang dan sebagainya, itu berarti kan unsurnya apa? Komunikasi ya? Sertifikasi bahwa orangnya jauh nih. Jadi kita mesti punya itu yang tukang surveinya yang memastikan standar. Makanya standar bikin bahwa itu kualitas apa? Oh kualitas sekian, yang begini. Oh bajunya apa? Yang tipe ini, yang gini-gini. Iya. Kan orang luar itu apa? Oh yang model. Itulah standarisasi. Orang yang datang langsung ke tempat ini pun beli baju misalnya. Tetap dia bakal telepon saya, aku lihat baju kayak begini, kira-kira bagus nggak ya? Dia mesti tanya. Informasi dan transportasi menjadi hal yang paling dasar sekarang. detail produknya kita tonjolkan di situ. Jadi orang Cina saat ini jualan itu hanya di gudang di kecamatan tempat dia. Selesai. Sisanya itu dikerjakan oleh pihak lain. Bisa nggak dikatakan begitu? Bisa. Bisa. Yang penting PJ Gubernur sekarang dukung kita. Ya, harapannya sih dukungan pemerintah itu penting. Bagaimana membuat iklim ekspor ini bisa booming kan, maju juga. Ya tentunya kan kita punya angan-angan, ya kan. Kemudian perlu adanya support dari aturan yang mendukungnya gimana? Apakah nanti ke depan mungkin GPI bisa ikut andil mendorong iklim investasi ekspor dan masyarakat saat ini bisa memahami dan memberikan kemudahan. Kuncinya tetap pendidikan. Pendidikan. Regulasi itu haruslah regulasi itu yang tidak menghambat, tapi dia merangsang. Boleh menghambat, tapi efeknya itu merangsang kebangkitan ekonominya. Tapi kalau nggak begitu hanya menghambat untuk cari PAD, potongan restitusi dan sebagainya ya, yang terjadi menjadi beban biaya. Yang kita siap lah komunikasi itu. Kalau membahas tentang seperti apanya, prinsipnya seperti tadi Pak. Artinya regulasi gini. Negara ini mau mengambil prinsip apa? Kan ada dua prinsip. Satu, semua dilarang kecuali yang berizin. Ataukah semua boleh kecuali yang dilarang. Kita mau ambil yang mana? Jadi yang dilarang atau dibatasi haruslah menimbulkan rangsangan ekonomi. Kan gitu. Kita ini contoh lah ya maksud saya. Kita sibuk dengan produk halal. Kita Muslim. Ya jelas lah harus halal. Maksudnya yang kita makan. Kalau kita ekspor kan nggak harus halal. Kita ekspor ke Filipina. Makanya harus halal. Ya, di negara ini semua ekspor harus ada standarisasi halal ketika kaitannya dengan food. Karena sementara tujuan ekspornya bukan ke negara Islam. Ya, ekstraksi mereka. Misalnya nih kita ekspor ke Malaysia, udah pakai sertifikasi halal. Sertifikasi halal kita nggak diakui mereka, sehingga disertifikasi ulang di sana. Nah yang gini-gini ini harus dihapus, harus diganti. Kemudian ini tentunya kan GPI ini punya program kerja unggulan. Kan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kaltim dalam jangka pendek atau ke depan seperti apa Pak? Ya, oke. Kelebihan kita Kaltim itu adalah lahan yang luas, letak yang strategis, ya. Kemudian sumber daya alam yang melimpah. Ini harus dimanfaatkan dan diintegrasikan sehingga menghasilkan
suatu iklim ekonomi yang mensejahterakan semuanya. Ekspor itu kan hanyalah pilihan mau jual kemana. Ujung-ujungnya kan pendapatan ekonomi. Ya. Tentu dalam rangka menjaga devisa negara, kita mendorong akan ekspor. Kemandirian yang lebih kuat itu ekspor. Dan kita bikin ekspor itu semudah-mudah. Sehingga masyarakat Kaltim bisa ekspor, seperti masyarakat Cina bisa ekspor. Atau dia cukup kirim di kecamatan, ya orang muntah mau jualan gula merah ya jual, nanti ada posko gitu dijual di situ aja. Udah ada pihak lain yang bawa, yang menginformasikan, yang mensertifikasi gitu. Itu baru bangkit lah. Tapi kalau dia harus urus semua, ke biaya cukai ini segala macam, pening pak. Benar kan? Betul juga itu. Oke. Ini cuma ahli bikinnya gulali ya kan? Ya kan? Terus disuruh ngurus gitu. Nah, di Jogja itu ada namanya dapur bersama. Jadi kawan-kawan UMKM itu kalau mau ekspor langsung pakai izinnya dapur bersama itu. Jadi udah nggak pusing. Harusnya tapi bisa. Harusnya kan bisa. Gitu. Siapa keren pasti bisa ya. Ya, kita berharap sama-sama hadirin GP Kaltim memberikan solusi ke Kaltim ya, supaya apa yang dicita-citakan dari program kerja GP ini bisa mensinergikan baik itu program pemerintah daerah maupun visi misi dari GP Kaltim itu sendiri. Sesuai dengan tagline-nya, bersama ETA menuju pasar dunia, kemudian bersama GP Kaltim pasti bisa. Diskusi hari ini sangat menarik, Pak Hamzah. Semoga kita bisa diskusi lagi ke depan dengan topik-topik yang lain. Sebagai pengenal, mungkin hari ini cukup ya. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu hari ini diskusi. Mungkin kita bisa menyuarakan kembali tagline GP Kaltim sama-sama ya. Ya mungkin saya ingatkan lagi bersama ETA menuju pasar dunia. Ya, 1, 2, 3. Bersama ETA menuju pasar dunia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.